Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian? Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Materinya yaitu tentang menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contoh, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Terus Lani suka ikan, Udin suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Terus Edo suka kentang, Beni suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Terus Udin suka bermain sepeda, meskipun olahraga suka berbeda, tetapi mereka tetap rukun, mereka saling menghargai perbedaan. Meskipun kamu dan temanmu memiliki perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, suasana kelas jadi nyaman dan tertib. 2. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. 3. Saling membantu jika mengalami kesulitan. Terus 4. Mencegah terjadinya perselisihan. Terus menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Contohnya 1. Perbedaan kegemaran, misalnya bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Terus perbedaan makanan kesukaan, misalnya telur, sayur, atau buah. Terus beragam kesukaan, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Terus yang keempat, perbedaan cita-cita, misalnya ada yang ingin jadi dokter, guru, atau polisi. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Cara menyikapi keberagaman yaitu yang pertama, menghargai pendapat teman. 2. Hormati perbedaan yang ada. 3. Berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan, jadi nggak boleh pilih kasih. Terus yang selanjutnya yaitu menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Terus manfaat hidup rukun di sekolah, yaitu yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman. Terus yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Manfaat kerjasama di sekolah, yaitu yang pertama, kerjasama menjadi cepat selesai. Terus yang kedua, kerjasama terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Saling menghargai keberagaman di sekolah.
Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Tidur termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Setiap hari badan kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara istirahat tubuh kita adalah tidur. Saat tidur badan kita terasa santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan. Bagaimana caramu berdoa? Itu perhatikan pada gambar. Itu nomor 1 itu berdoa dengan cara Islam. Yang kedua berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga berdoa dengan cara Katolik. Terus yang keempat berdoa dengan cara Hindu. Terus yang kelima berdoa dengan cara Buddha. Terus yang keenam berdoa dengan cara Konghucu. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasi yaitu anak-anak mengerjakan soal yang ada di akhir pembelajaran, video akhir pembelajaran disimak ya, yaitu nomor 1 sampai 5. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa pula ditulis tanggal dan nama pendamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.